Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Mabahdu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak Ustaz kelas 9 reguler yang Ustaz sayangi dan Ustaz cintai, mari sama-sama kita ikuti pelajaran sekolah hadis kita pada siang hari ini. Materi pelajarannya sudah Ustaz kirimkan tadi malam melalui wali kelas kalian, yaitu di halaman 28 kita menyambung tentang hadis mutasyabih. Sebelum ujian kemarin kita sudah masuk kepada hadis mutasyabih yang ke-54, tinggal sedikit lagi. Jadi kita selesaikan. Kita mulai dari tambihun. Saya sampaikan kemarin tambih dan khulasohnya. Tambih dan khulasoh. Baik anak-anak Ustaz, karena kalian sudah kelas 9, nanti kalau misalnya waktunya memadai, kita sambung ke hadis qudsi. Tapi ini kita selesaikan lagi tentang hadis mutasyabih. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Nah, perlu juga Ustaz ingatkan bahwa ini untuk kelas 9 reguler. Nanti kelas 9 full day Ustaz tarik. Nah, tambihun, peringatan, warning. Nah, bahasa Inggrisnya warning, peringatan, tambih. Wa kana lil mutasyabihi, wa kana dan adalah lil mutasyabihi, li bagi mutasyabih, hadis mutasyabih, maknan akhorun, maknan akhorun, ada makna yang lain. Kok tiba-tiba ada makna yang lain Ustaz? Nah, pada waktu pelajaran yang lalu kan sudah kita sebutkan definisi dari hadis mutasyabih, bahwa kita ulang sedikit, hadis mutasyabih itu kan hadis yang terdapat persamaan nama-nama anaknya secara tulisan maupun ucapan, akan tetapi berbeda nama ayahnya. Mana contohnya kemarin? Kan masuk ujian kemarin ya. Muhammad bin Uqail dan Muhammad bin Uqail. Satu Aqil, satu Uqail. Nama anaknya sama-sama Muhammad. Nama bapaknya tulisannya sama, tapi beda nama bapak. Nah, yang maksud Ustaz ingatkan hari ini apa peringatannya? Bahwa ada makna lain dari sebutan kata mutasyabih itu. Bukan itu yang dimaksud, tapi ada makna yang lain. Mana makna yang lain itu? Wa huwal hadithu, wa huwa adalah al hadithu hadis allazi lam yu'lam, allazi yang yu'lam tidak diketahui ta'wiluhu, ta'wilnya, ala wajhil jazmi, ala atas wajhi wajah, masuk wajah sini secara, al jazmi secara tuntas, jazam tuntas, secara pasti. Jadi makna mutasyabih yang lain itu adalah bahwa hadis yang enggak diketahui takwilnya. Jadi mutasyabih ini kan enggak jelas, tidak diketahui takwilnya, pengertian yang sesungguhnya itu enggak diketahui. Ah, itu dia, secara pasti. Itulah yang disebut dengan mutasyabih. Ya, selesai itu.
Baik, kita lanjutkan. Al-khulasotu, khulasoh. Jadi khulasoh itu artinya kesimpulan, ringkasan, rangkuman. Ar-ruwatu, perawi-perawi itu ittafaqat, jika ittafaqat, sama atau terdapat persamaan, asma'uhum, nama-nama mereka, wa asma'u abaihim, wa dan asma'u, nama-nama abaihim, ayah-ayah mereka atau bapak-bapak mereka, fasoidan, atau yang lainnya, atau lebih, maksudnya ada nanti bersama nama kakeknya, atuknya, nama sukunya sama. Waqtalafat ashkhasuhum, wa di situ artinya jangan dan, sedangkan atau akan tetapi, ikhtalafat, berbeda, ashkhasuhum, orangnya. Ashkhas itu orang. Fahuwal muttafiqu wal muftariqu. Ini kita mengulangi. Maka istilah ini fahuwa, maka dia disebut hadis muttafiq wal muftariq. Masih ingat anak-anak Ustaz ya? Muttafiq itu dan muftariq itu adalah nama ayah, nama dia sama, nama ayahnya sama, nama sukunya sama, nama bangsanya sama, dan yang lain-lainnya sama semua. Akan tetapi orangnya beda-beda. Contoh, kan saya ingatkan kemarin, contohnya misalnya nama Mahmud Ajis Harahap di kota Medan ini banyak, tapi kan orangnya beda-beda. Contoh, nama saya dulu diambil, dikasih nama oleh almarhum buya saya, itu diambil dari nama dosen beliau, guru beliau ketika waktu mau wisuda, namanya Mahmud Ajis juga, ketua MUI. Waktu itu salah saya ketua MUI Sumatera Utara, almarhum Ustadz Mahmud Ajis. Makanya saya dikasih nama Mahmud Ajis. Mungkin agak-agaknya agak mirip-mirip karena jadi ulama di mualimin lah ya kan. Alhamdulillah lah. Nah, itulah doa orang tua saya. Jadi Mahmud Ajis. Ada nama Mahmud Ajis yang lain, sama-sama di kota Medan tinggalnya. Mungkin nama almarhum orang tua ulama Mahmud Ajis itu pun Abdul Ajis juga, sama-sama tinggal di kota Medan, sama-sama Harahap marganya, tapi kan orangnya beda. Itu disebut dengan muttafiq wal muftariq. Sama namanya, sama nama bapaknya, sama nama bangsanya, sukunya dan lain-lainnya, tapi orangnya beda-beda. Nah, lanjut. Wa ini tafaqat al asma'u. Wa ini tafaqat, wa in, dan jika ittafaqat, sama asma'u, namanya, khotton, baik secara tulisan, khotton itu tulis, khot, waqtalafat nutqan, akan tetapi waqtalafat beda nutqan, mengucapkannya. Fahuwal muqtalifu wal mukhtalifu, maka dia disebut dengan istilah mukhtalif dan mukhtalif. Nanti contohnya tengok pelajaran yang lalu, biar cepat ini. Kemudian kita sambung, wa ini tafaqat, dan jika sama al asma'u, nama-namanya, waqtalafatil aba'u, akan tetapi berbeda bapaknya, au bil aksi, atau kebalikannya. Maksud kebalikannya apa? Atau sebaliknya, nama bapaknya sama, nama anaknya beda. Nah, itu maksudnya. Dan jika sama namanya, nama anaknya, akan tetapi beda nama bapaknya atau kebalikannya, au bil aksi, atau kebalikannya atau sebaliknya, beda nama bapaknya tapi sama nama anaknya, maka dia disebut dengan fahuwal mutasyabihu
maka dia disebut hadis mutasyabih. Nah, inilah 3 istilah yang hampir mirip-mirip tapi beda-beda maknanya. Yang pertama disebut muttafiq wal muftariq, sama semuanya tapi orangnya beda. Ada istilah yang kedua al-mukhtalif wal mukhtalif, sama namanya dari segi tulisan tapi beda cara mengucapkan. Kemudian yang ketiga ada istilah dalam ilmu mustalah hadis disebut dengan mutasyabih, sama nama anaknya tapi beda nama bapaknya, binnya beda. Mahmud Aziz Arab bin Abdul Aziz, tapi nanti ada Mahmud Aziz Arab bin Ubdal misalnya, atau Abdul Uzais. Nah, begitu dia. Jadi tulisannya sama tapi bacanya beda. Itu disebut dengan al-mutasyabih. Nah, ini untuk kelas 9 hari ini. Selamat kalian. Mungkin bulan depan kita jumpa lagi. Kita sambung hadis kursi. Berikutnya kita persilakan kepada Ustadz Syarif dan kepada anak-anak 9 full day agar mengikutinya dengan baik. Terima kasih. Silakan. Baik, untuk anak kelas 9 di full day kita akan melanjut materi kita, yakni istilah yang ke-24 al-matruku, wa huwa ma rawahu rawin wahidin mutahammun bil kizbi au kathiral ghullati awil fasiki wal ghuflati. Jadi al-matruk di sini pengertiannya adalah marawahu, suatu hadis yang diriwayatkan, marawahu rawin wahid. Jadi suatu hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang perawi, mutahammun bil kizbi, yang tertuduh dengan kedustaannya, au kafiral ghullati, atau terletak kesalahan atau banyak kesalahan, awil fasiki, ataupun kefasikan, wal ghuflati, serta kelalaian daripada seorang perawi tersebut. Kemudian lughatan secara bahasa, al-matruk ini wa ismu maf'ul min at-taraf wa huwa diddul akhul. Jadi al-matruk ini adalah isim maf'ul dari kata at-tarafu atau taraka, wa huwa diddul akhul, yakni mengambil. Taraka dalam kamus kita meninggalkan atau tinggal, maka lawannya adalah akhadha, mengambil. Wa istilahan, secara istilah, wa ma fi isnadihi rawin mutahammun bil kizbi awil fasiki. Jadi secara istilah di dalam kitab ulumul hadis, sama seperti dalam kitab istilahul hadis, dijelaskan bahwasanya suatu hadis yang pada sanad perawinya mutahammun bil kizbi, tertuduh dengan kedustaannya, awil fasiki, dan atau kefasikannya. Apa penyebabnya, Ustaz? Wasababun ittahamuhu bil kizbi annahu urrifa anhul kizbu fi kalamil adi ma'an nas. Jadi penyebab tertuduhnya tadi, sebab wasababun, dan sebab tertuduhnya bil kizbi, dengan kedustaannya, annahu urrifa anhul kizb, bahwasanya dikenal darinya al-kizbu, kedustaan atau kebohongan, fi kalamil adi ma'an nas, dalam pembicaraan kepada atau dalam pembicaraan kepada para manusia atau pada orang-orang lainnya. Jadi al-matruk ini sebabnya adalah ketika si perawi berbicara terlihat, nampak kedustaannya dalam menyampaikan pemberitaan yang disampaikan oleh perawi tersebut. Inilah sebabnya tadi. Wa illam yutabbit alaihi al-kizbi fi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika tidak ketetapan atasnya
dengan kedustaannya tadi, dengan perawi yang pendusta tadi, fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disampaikan oleh perawi tadi, pembicaraan yang disampaikan perawi tadi kepada manusia tadi, kepada orang lain tadi, termasuk juga hadis yang mana yang disampaikannya adalah terdapat kedustaan yang disampaikan olehnya. Misaluhu, contohnya, ma rawahul hakimu min tariqi Ishaq bin Bashir al-Kahli. Jadi di sini contoh hadisnya, suatu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim min tariqi Ishaq bin Bashir al-Kahli. Tadi sudah kita bahas, yang lalu sudah kita bahas min tariq. Ya, ini metode atau cara atau orang yang menyampaikan atau tabiqah yang kedua. Siapa menyampaikan selanjutnya Ustaz? Ishaq bin Bashir al-Kahli. Haddatsana Syarikun, telah menyampaikan kepada kami teman an Qais bin Muslim, dari Qais bin Muslim, an Abi Abdullah al-Jadli. Jadi di sini contohnya terdapat kesalahannya pada Ishaq bin Bashir al-Kahli, bahwasanya dikatakan di sini Ishaq bin Bashir al-Kahli tadi adalah orang yang tertuduh dengan kedustaannya, dengan kebohongannya. Walaupun tadi Qais bin Muslim dia benar-benar menyampaikan hadis secara utuh, tidak ada kedustaan yang disampaikannya, tetapi ada salah satu perawi yang menyampaikan hadis tersebut dengan menambahi atau dengan mengucapkan kedustaannya, maka hadis ini tadi disebut dia dengan hadis al-matruh. Contoh hadisnya mana Ustaz? Sudah kita tulis. An Abi Dzar radhiyallahu an qala, bahwasanya dari Abi Dzar, telah meridai Allah daripadanya, telah berkata, ma kunna nu'raful munafiqin, aku mengenal orang-orang munafik, kami mengenal orang-orang munafik itu illa bitakdzibihimullah wa rasulah, kecuali dengan mereka mendustakan Allah dan para rasulnya, wa takhallafu 'anis salawat, dan meninggalkan daripada ibadah-ibadah salat, wal baghdha li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan mendustakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qala al-Hakim, dan berkata Hakim, sahih ala syartil muslim, hadis ini benar daripada kalangan orang muslim. Lam yakhrujuha, dan ia tidak mengecualikannya. Wa khalaful Az-Zahabi, dan berbeda pendapat, bertentangan pendapat daripada perawi Az-Zahabi, faqala, maka dikatakan bal Ishaq bin Bashir tadi, yang di atas perawi yang di atas tadi, si Ishaq bin Bashir mutahammun bil kizbi, tertuduh dengan kebohongan atau dengan kedustaannya, bahwasanya beliau mengucapkan atau menyampaikan hadis tersebut dengan menambahkan kalimat yang lainnya. Maka Ishaq bin Bashir al-Kahli tadi adalah orang yang menyampaikan hadis dengan hadis periwayatan yang dhaif, yang lemah hadisnya. Maka kesimpulan daripada al-matruk ini, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang tertuduh dusta tadi disebut dia dengan hadis matruk, dan yang meriwayatkannya disebut matrukul hadis. Baik, sampai di sini materi kita. Baik anak-anak ustaz sekalian, hari ini selesai materi pelajaran mustalah hadis mulai dari kelas 7, 8 sampai dengan 9. Kami berdua, Ustaz Mahmud Aziz Al-Hafizai dan Ustaz Syarif Rahab MPDI, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anak sekalian yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti pelajaran kita pada hari ini.
Kami berdua mengingatkan kepada anak-anak semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran melalui channel MTS Mualimin ini, dan jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cepatlah ini semua berakhir dan berlalu agar kita bisa melaksanakan normal seperti biasa. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan berdua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan memberikan petunjuk kepada kita semua, sehat-sehat kita, dan kepada anak-anak semua. Terima kasih yang sekali lagi, dan kita bersyukur insyaallah pada yang lain. Terima kasih. Kita tutup dengan mengucapkan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.